Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat itu atas. Tidak jadi carita. Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Mengawali ceramah takziah kita malam hari ini, mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Kita sama-sama niatkan pahalanya. Kita sedekahkan kepada almarhumah Hajjah Hasni Arsyad Deng Mene. Ila hasihin niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Hadirin hadirat jemaah takziah sekaligus calon, boleh tidak disambung? Calon mah tidak semangat Nabila. Ulangi dulu, calon mah likulli syai'in hazard. Tiap sesuatu ada waktunya akan dipanen. Wa hazadu ummati baina sittin wa sab'in. Dan umumnya umatku, kata Nabi, dicabut dan datang penjemput nyawanya saat umur 60 tahun sampai 70 tahun. Kalau kuliah ini di depanku, banyak mikrofon ini masuk lulus. Kalau bisa jangkit dulu, nah datang Pak di tanah suci baru ngerti. Wajah zakratul maut. Kematian itu pun akan pasti kepada kita semua. Apakah Anda sudah menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya atau tidak? Tidak ada urusan. Apakah Anda sudah siap menghadapi kematian atau tidak siap? Elol-hokta. Yang pasti kematian semakin dekat. Ustaz, tahu kudu sedih. Jangan kita takut menghadapi kematian. Bu, tidak takut jadi menghadapi kematian? Ya. Ulangi, tidak takut ya kita? Apa mau ditakutkan? Nah pasti akan datang. Tapi kalau boleh, jangan duluan Ustaz Ansar. Maka sebelum peristiwa kematian itu datang malam ini, mari kita pelajari persiapan menghadapi kematian dengan memperbaiki diri untuk melatih mengamalkan 4 zikir. Mulai insya Allah malam ini jangan pernah lagi lepaskan untuk mengamalkan zikirnya tubuh. Yang kedua zikirnya hati. Yang ketiga pahami makna dari zikirnya nyawa. Yang keempat moga-moga bisa dilakukan dan bisa diamalkan zikirnya rahasia sebelum kematian tak tiba. Kubahas nih atau jangan ibu? Tapi sebelum dibahas supaya tambah berkah ceramah, mari kita sama-sama melantunkan salawat. Moga-moga insya Allah semua yang hadir di tempat ini dengan berkah salawat, insya Allah kita akan senantiasa menghadapi hidup dan menunggu sisa waktu yang diberikan oleh Allah dengan sampai pada kalimat husnul khatimah.
Amin ya rabbal alamin. Ayo sama-sama kita bersalawat. Allah dan malaikatnya pun senantiasa bersalawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yuzalluna 'alan nabi. Sekiranya ada di antara Bapak yang tidak mau baca salawat, iseng aletana. Sama-sama kita salawat badar pasti dihafal semua. Sallallahu ala Muhammad. Kalau salawat ini bisa tuh. Sallallahu alaihi wasallam. Ulangi. Sallallahu ala Muhammad. Tadinya salawat badan, tapi ternyata salawat khusus dibaca. Tak apa-apa, sambung lagi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Mari kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, zikirnya tubuh. Jangan pernah lepaskan hari yang berharga ini tanpa mengucapkan dengan khusyuk, dengan zikir la ilaha illallah. Abdaluz zikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir, seutama-utama zikir itu adalah kalimat la ilaha illallah. Ayo kita amalkan dan sebentar ilmunya kita buka pelan-pelan. Saya yang mulai, Bapak Ibu jemaah yang sambung zikir la ilaha illallah. Kita sama-sama, saya mulai dulu. La ilaha Edodo pakodo kawanse awe kasina kuasa giat lobe. Tadi betul masih sakit, kurasa kepala. Baru pulang dari Baru Mangkoso menjemput putra karena hari Senin akan saya bawa juga ke Tanah Suci bersama dengan orang tua semua. Nah ternyata tasang lobe konya. Ulangi dulu sama-sama. La ilaha. Itu aku perhatikan di belakang, bilang begini, ilalah. Saya dulu waktu masih mondok di pesantren Mangkoso, kalau salah-salah baca tak biasa guru tak bilang, preaching. Ayo pakai tasbih di situ. Illallah. Maka mudah-mudahan yang ketiga kalinya kita sudah sempurna. Ayo kita mulai dari awal. La ilaha illallah. Di saat zakratul maut tiba, dunia dan isinya seandainya disimpan di atas timbangan, kalimat la ilaha illallah juga disimpan di atas timbangan, maka tidak ada nilai-nilainya itu dunia dan isinya. Masya Allah. Tapi pertanyaannya, gampang tidak mengucapkan la ilaha illallah pada saat orang sakaratul? Dia maki kita yang jawab. 10 orang yang sakarat. Syukur kalau dapat satu dengan tenang mengucapkan la ilaha illallah. Kalau ada yang mau buktikan, lihat maki. Setiap ada orang sakarat, hitung nih. Ada di hati tak berat sekali. Ada lagi, sama di beratnya. Padahal haji mana bro? Biar haji, biar rajin salat berjamaah. Jangan sampai menjadi pakai lo daripada tak rupa tahu.
Banyak di sana, tapi tidak di sini. Haji tapi jauh. Di sini tidak ada, jadi tidak ada ji. Dotopo. Beberapa minggu yang lalu Ustaz Ansar ceramah Isra Mi'raj di samping jalan tol. Ada Pak Imam yang langsung berbisik, Ustaz, ada mau sampaikan Ki. Saya bilang, kenapa Pak Imam? Baru-baru ini Ustaz, ada jemaah masjid ini, rajin sekali sembahyang berjamaah Ustaz. Saya bilang, alhamdulillah. Tapi kenapa Pak Imam? Nama Ki curhat. Dia bilang, rajin sekali saat berjamaah Ustaz, tapi waktunya meninggal, kuasa Allah nak perlihatkan sesuatu kepada saya dan dia memandikannya. Saya bilang, apa nak perlihatkan nih Pak Imam? Dia bilang, tak bure-bure di sana. Wah, Ustaz. Saya bilang, betul kita Pak Imam rajin sembahyang? Dia bilang, rajin sekali salat berjamaah Ustaz. Tapi saya bilang, Pak Imam, jujur maki, tidak ada kira-kira tanah atau empannya orang yang nak ambil. Nah bilang, bah. Itu apa artinya engkau rajin sembahyang, bukan punya engkau ambil? Apa artinya engkau rajin ke tanah suci, tapi ternyata uang yang engkau miliki tanya dari mak barakah. Mohon maaf, mohon maaf. Mari kita lihat kisah nyata demi kisah nyata. Ada orang yang dikubur puluhan tahun tapi tidak hancur tubuhnya. Saya bukakan satu kisah nyata. Saat di samping pesantren kami di Mangkoso, rel kereta api akan dibangun, melewati kuburan yang mesti dilewati. Pada saat itu kejadian, semua keluarga yang punya kuburan di tempat yang dimaksud, gali kuburan keluarga masing-masing. Tapi ternyata ada satu kuburan yang sudah hampir 50 tahun. Kain kafannya masih utuh, jasadnya juga masih utuh. Sementara yang lain hancur semua, yang tersisa tulang sulbiah. Dan ya, jadi jangan bangga rajin sembahyang tapi tidak baik sifatnya sama orang. Termasuk istri yang durhaka sama suami. Halo, halo, tidak ada di sini. Tidak ada di sini, ibu yang gerong-gerong. Di sana aja begitu. Baru yang hadir ini orang di sana aja juga. Ingat peristiwa di saat selesai Idul Fitri, Rasulullah akan naik di atas mimbar. Kemudian datang Jibril berkata, ya Rasulullah, aminkan doaku ya Rasulullah. Kata Nabi, apa doamu Jibril? Kata Jibril, yang pertama ya Rasulullah, aminkan doaku. Apa doamu yang pertama Jibril? Yang pertama ya Rasulullah, aminkan doaku. Ya Allah, jangan engkau terima amal ibadahnya hambamu, puasa sembahyangnya malam Lailatul Qadarnya, jika hambamu ini durhaka kepada kedua orang tuanya ya Allah, jangan engkau terima ya Allah. Maka Nabi pun mengatakan amin ya Allah. Malaikat Jibril memang yang minta kepada Allah. Mohon maaf, mohon maaf. Saya Pak, mohon maaf, berkali-kali di tanah suci membawa jemaah, ternyata memang rahasia di mana-mana. Terlalu banyak anak durhaka kepada orang tuanya. Masya Allah, tabarakallah. Saya tidak pernah habis pikir Pak, kenapa ada anak durhaka sama orang tuanya? Tidak pernah habis pikir Pak. Kenapa ada anak yang lupa orang tuanya? Tidak pernah habis pikir Pak. Boleh saya campur bugis ceramahnya? Tega mutaru meluk perumu anak bau. Tega mutaru meluk perumu. Itulah sebabnya ketika ada seorang pemuda datang menemui Rasulullah. Ditanya Rasulullah oleh pemuda ini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahaqqu bihusni zahabati? Ya Rasulullah, kepada siapa saya mesti berbuat baik ya Rasulullah? Lalu dijawab oleh Nabi, ummuka, indokmu, ibumu nak ibumu. Summa ayu, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, ibumu. Summa ayu ya Rasulullah, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Saya harus berbuat baik. Kemudian dijawab oleh Nabi, ummuka, ibumu nak. Summa ayu, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Abuka, bapakmu.
Apa maknanya Pak Ibu? Begitu besar kasih sayangnya seorang ibu. Begitu besar pengorbanannya seorang ibu. Maka seandainya ada seorang anak yang bisa menggendong ibunya dari Kota Pangkep menuju ke Tanah Suci, menggendong tanpa naik pesawat, ibarat kalimat, kata kiasan, maka setetes air susu yang pernah engkau minum dari susu orang tua yang telah melahirkan, engkau tak akan mampu membalasnya. Makanya satu kisah kembali datang kepada Nabi, seorang tamu, ya Rasulullah, ibuku ya Nabi. Dia bilang, kenapa ibu tak, wahai tamuku? Ibuku ya Nabi, puluhan tahun ya Nabi sakit, kurawat ibuku ya Nabi. Nabi pun menjawab, Alhamdulillah. Tapi ya Nabi, ya Rasul, ia mesti ingin menyampaikan kepadamu ya Nabi, saya ini anak laki-laki, ibuku perempuan, tidak ada saudaraku ya Nabi. Maka kalau berak dan kencingnya Nabi, mesti tanganku yang mencebok pantat dan tempat kencingnya. Tidak berdosa kata saya Nabi, karena tidak ada saudara perempuanku ya Nabi. Lalu Nabi berawal, tidak ada dosamu, itu hakmu, ibumu itu nak. Lalu berkata sang pemuda ini, terima kasih ya Nabi, tapi bolehkah saya berkata kepadamu ya Nabi, apakah dengan merawat puluhan tahun ibuku ini, apakah saya sudah termasuk anak yang bisa membalas kebaikan ibuku ya Nabi? Langsung Nabi kembali berkata, setetes air susu yang pernah kau minum, tak mampu engkau balas kebaikannya orang tuamu. Banyak itu orang durhaka orang tuanya. Rajin salat berjamaah, tapi mohon maaf, tak lupa lo kari toma Tuhan. Apa artinya salatmu? Apa artinya salat? Rajin salat berjamaah, tiap tahun naik ke Tanah Suci, tapi ternyata orang suamu engkau sia-siakan. Makanya banyak-banyaklah kita istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sama-sama kita membaca, Astaghfirullah Rabbal Baraya minal khotaya. Sambung, Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya. Kita sambung lagi sambil membayangkan dosa-dosa kepada orang yang telah melahirkan kita, khususnya ibu yang mungkin biasa kita buat menangis karena kita tidak peduli kepadanya. Sama-sama, Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khataya. Tahukah kita Pak Ibu, siapa orang yang paling sering kita sakiti? Tahukah kita semua jemaah, siapa orang yang paling sering kita marah-marahi? Dia adalah ibu kita. Kita mungkin waktu dulu kecil ataupun masih muda dulu, karena kita sangat emosi, sempat menendang kursi di depannya. Mungkin karena kita dulu emosi, sempat memukul meja di depannya. Apakah ibumu berkata, hei anakku kurang ajarmu nak? Tidak. Dia tidak berkata, anakku kenapa engkau kurang ajar? Dia tahan air matanya karena ingin merasakan, ingin memperlihatkan kepada kita bahwa ibumu sangat sayang kepadamu. Setelah kita dewasa tak liwat-liwat tak mana. Pak Ibu, saya sudah rasakan kehilangan orang tua. Makanya setelah saya kubur almarhum Haji, saya selalu merasa sakit. Ya Allah, ternyata berat berpisah dengan orang tua. Ini pun yang dirasakan oleh anaknya almarhum Haji Hasni. Allah berikan anak-anaknya kekayaan dunia. Allah berikan anak-anaknya jabatan yang banyak. Tapi apa artinya jabatan dan kekayaan itu? Seandainya engkau dulu pada saat masih hidup orang tua tidak memaksimalkan berbakti kepadanya, maka pada saat meninggal tangisanmu tak berguna dan termakna lagi. Makanya pesan yang ingin disampaikan kepada semua yang hadir, selagi masih hidup orang tua, selagi masih hidup mertua, jaga dan rawatlah dia, karena ada waktunya akan menjaga dan merawatnya.
Tapi tidak ada kesempatan tak untuk itu. Ceramahnya mungkin cukup ini. Ya. Halo. Kenapa? Sedih. Saya lebih sedih. Kenapa saya sedih? Ya, siapa sih anak yang tidak selalu ingat sama orang tuanya? Nah, biar itu orang tua tak 50 tahun yang lalu sudah meninggal, tidak bisa dilupa wajahnya. Sepanjang kita sudah besar waktunya meninggal. Betul tidak? Nah, maka amalkan dari sekarang mengucapkan la ilaha illallah. Ustaz, apakah ada jaminan orang yang rajin salat nanti dengan mudah mengucapkan la ilaha illallah? Jawabannya belum pasti. Karena sekaitan dengan doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh malaikat, oleh Nabi pada saat mengatakan, ya Allah jangan terima amal ibadah dari seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Maka pernah terjadi kepada seorang sahabat yang namanya Alqamah, rajin salat berjamaah dengan Nabi. Saya kupas sedikit supaya kita bisa mengambil hikmah pula. Karena kalau terlalu banyak ketawanya, saya yakin tidak ada ilmu dibawa pulang. Makanya Ustaz Ansar tidak mau terlalu banyak bikin ketawa. Mungkin juga karena umurku sudah 44 tahun. Sudah tak pantas saya ceramah bikin ketawa terus. Nah, kematian semakin dekat. Al-Kisah Al-Kamah setelah Sakratul Maut 3 hari 3 malam. Datang malaikat, datang sahabat Nabi Bilal bin Rabah menemui Nabi, ya Nabi Rasul. Sungguh ada salah satu jemaah yang selalu salat berjamaah di tempat ini. Pada saat yang sama 3 hari 3 malam sakarat ya Nabi. Lalu Nabi tersenyum berkata, kira-kira apa yang membuatnya susah Bilal? Maka Bilal pun meminta kepada Nabi, ya Nabi, datanglah untuk menuntun Alqamah, bukankah dia rajin salat berjamaah dengan kita? Tapi Nabi hanya tersenyum dan berkata, Bilal, kira-kira Alqamah bukan dia anak durhaka, Bilal? Langsung dibilang, Bilal, tidak tahu ya Nabi, karena kalau kuperhatikan rajin sekali salat berjamaah Nabi. Karena kalau kuperhatikan selalu belikan makanan paling enak istrinya Nabi. Kalau kuperhatikan semua kebutuhan istrinya terpenuhi semua Nabi, bahkan dia sangat sayang dengan istrinya. Dia bilang, Nabi, bukan itu yang saya tanyakan, Bilal. Cari dulu berita, bukan anak durhaka itu, Bilal. Maka Bilal pun mencari tempat di mana kira-kira berada orang tuanya Alqamah. Sampai satu kampung tidak ditemukan, keluar dan masuk kampung baru tidak ditemukan, keluar dan cari lokasi yang baru. Sampailah pada satu titik di mana ada seorang jemaah, seorang bapak yang sudah terenta pula berkata, wahai Bilal, yang engkau cari orang tuanya Alqamah yang kaya itu Bilal. Betul, itu yang saya cari dari tadi, kurang saya cari. Adakah yang tahu rumahnya? Dan bilang orang tua ini, Bilal, bukan seliaki rumahnya. Sebentar di depan itu ada beberapa rumah, cari rumah yang paling reok di situ, cari rumah yang paling hancur di situ. Nah di situ tinggal orang tuanya, itu orang kaya iya. Apa namakan itu karena tetangganya yang kasih sedekah itu. Apapun apabila hujan, maka dia mesti dilindungi, dibanggil tetangganya karena rumahnya tak layak ditinggali. Itu rumahnya Alqamah orang kaya itu, Bilal yang kau cari. Langsung bilang Bilal dalam hati, berarti Nabi sudah tahu tentang orang tuanya ini Alqamah. Nah tahu ini Nabi, makanya nah suruh gak perlu dicari cepat. Singkat riwayatnya, begitu ibunya Alqamah berada di depan Nabi, dipotong cerita dan riwayatnya. Lalu Nabi berkata, wahai ibu Alqamah, sungguh anakmu sudah 3 hari 3 malam merasakan zakratul maut yang dahsyat. Dia tidak akan mampu mengucapkan la ilaha illallah karena dia durhaka pasti kepadamu. Lalu berkata sang ibu, ya Nabi ya Rasul, apa yang mesti kulakukan untuk anakku? Kata Nabi, sakitkah hatimu terhadap perbuatan anakmu? Dan bilang, ya Nabi, bagaimana mungkin saya tidak sakit ya Nabi?
Satu waktu saya sakit ya Nabi, hendak berada ke rumah anakku karena memeluk anakku ya Nabi. Saya tidak makan kurang di rumah, ingin berjumpa dengan anakku ya Nabi. Moga-moga dia ingin merawatku ya Nabi. Tapi begitu sampai di depan pintu rumahnya, apa yang diucapkan anakku ya Nabi bersama dengan istrinya, terlontar kalimat istrinya, hei orang tua, untuk apa kau datang ke rumah kami? Ada anakku di situ ya Nabi, ada anakku ya Nabi. Lalu dia tidak larang istrinya, ada di sampingnya Nabi, dia tidak tegur istrinya Nabi. Maka saya pun tidak masuk ke dalam rumahnya. Saya pulang ya Nabi karena aku tahu diriku bahwa saya tidak disukai oleh anak dan menantuku. Langsung Nabi berucap, Bilal, kumpulkan kayu bakar cepat Bilal. Kumpulkan kayu bakar. Untuk apa ya Nabi? Kumpul makin cepat Bilal. Lalu sang ibu berkata, untuk apa kayu bakar Nabi? Lalu Nabi tersenyum menjawab, saya akan bakar hidup-hidup anak. Untuk apa Nabi? Kenapa mau dibakar? Bukankah anakku rajin sholat berjamaah? Bukankah anakku telah haji umrah berkali-kali? Bukankah anakku juga menghafal Al-Quran? Bukankah anakku juga tiada hari tanpa sedekah? Buat apa bagi anak yang selalu melakukan itu semua? Kalau durhaka kepada orang tuanya, adakah amal ibadah yang diterima? Ibu-ibu boleh jawab. Ada tidak ibadahnya seorang anak kalau durhaka kepada orang tuanya diterima? Ada. Silakan diulangi jawabannya. Diterima ke ibadah kalau durhaka kepada orang tua tak? Sama ji pertanyaannya Nabi. Adakah ibadahnya anak yang durhaka kepada orang tuanya diterima oleh Allah? Maka berkata sang ibu, ya Nabi, apa yang bisa kulakukan kasihan. Nabi pun berkata, maafkan dosanya anakmu wahai Alqamah. Lalu berkatalah ibu yang sangat sayang dengan anaknya, jangankan hanya kata maaf ya Nabi, jangankan hanya kata ucapan maafkan dosanya Nabi ya Nabi, nyawaku pun mau kasih untuk anakku ya Nabi, karena saya sangat sayang kepada anakku ya Nabi. Begitulah perasaan seorang ibu terhadap anaknya, pasti rela nyawanya pun dia berikan untuk anaknya. Betul tidak? Sadar ya. Makanya saya tidak pernah habis pikir kalau ada anak-anak yang selalu pada sakit hatinya orang tuanya. Tidak bisa habis pikir terlewat-lewatmu itu. Lalu berkatalah Nabi kepada sang ibu, ibu, apakah engkau ikhlas dan ikhlas memaafkan dosanya Alqamah? Kata sang ibu, ya Nabi, dia hatiku ini ya Nabi, anakku selalu ada namanya di luar zikir dan salawatku. Ampuni dosanya Nabi. Maka dengan ucapan itulah Alqamah mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Apa balasannya? Man kala akhirul kalam La ilaha illallah dalal jannah. Siapa yang mampu ucapkan La ilaha illallah pada zat zakratul maut, dahalal jannah, pasti akan masuk surga. Ustaz, apakah engkau jamin nanti mudah mengucapkan La ilaha illallah? Maka malam ini saya jawab, kalau saya menyakiti orang tuaku, apalagi durhaka kepadanya, demi Allah, mulutku pasti akan terkunci pada saat menghadapi zakratul maut. Jadi apa yang mau dilakukan? Untuk semua yang hadir, ketahuilah bersama Pak Ibu, ternyata kewajiban kita sebagai orang tua mengajarkan anak-anak supaya tidak durhaka kepada kita. Bagaimana caranya supaya anak-anak tidak durhaka? Tentu jawabannya, mari kita lihat caranya orang tua tak dulu mendidik. Bagaimana caranya mendidik anak-anak sehingga begitu berkah caranya, beda dengan cara tak sekarang. Mari kita buka dan mohon maaf kalau ada yang protes. Saya sampaikan dulu, kalau ada yang protes nanti diskusi. Saya ingat sebelum ke pesantren Mangkoso 92 tamat di SD di Maros, baru turun ke pesantren Mangkoso di Guru Tambuk Dalle. Saya tidak pernah bisa lupa. Di saat ummiku berdiri ataukah duduk di manapun, ataukah ayah almarhum Haji pada saat duduk ataukah berdiri di manapun, tidak pernah saya berani lewat di depannya kalau saya tidak menundukkan badan sambil berkata, tabe ummi, tabe bapak. Saya yakin semua yang seumuran dengan saya juga pasti begitu. Betul tidak? Betul-betul. Padahal tidak ada tegur jak itu bapak. Bilang begitu kina. Tidak. Bandingkan anak-anak tak sekarang. Sarjana mana tuh? Kalau lewat di depan tak begitu. Jujur kidul begitu. Jujur maki wae tidak baik itu kalau tidak jujur ki.
Sarjana semua itu harta. Bahkan di depan namanya tertulis DR, di belakang namanya tertulis banyak titel, tapi mohon maaf kurang ajarnya juga luar biasa. Bandingkan dulu. Coba diingat waktu tak kecil, kalau ada orang tua tak duduk di dalam, lalu ada tamu, kita ingin lari ataukah lewat di ruangan tamu, apakah dia tegur dengan berkata, jangan lewat sini nak? Enggak toh? Paling nak kode jaki mata. Bagaimana tanya supaya tidak lewat di situ karena banyak tamunya, mungkin akan begini mata kanannya. Apa maksudnya itu? Dia tidak semua kena lewat samping kita, tidak akan begini. Ataukah mungkin pada saat lari-lari di saat kecil, apakah dia bertegur dengan berkata, ansar jangan ribut? Tidak. Dia hanya kode dengan alis matanya, ataukah pura-pura tangannya akan begini. Kita duduk dan mengerti bahwa kita dimarahi. Makanya coba-coba nih besok Bu, kalau ada tamu tak lalu ada yang datang, maka tak kasih bocil lah begini. Kira-kira mengerti nata? Paling bilang nata, kenapa matamu mama? Ya Allah ya Rabbi. Nah sekarang ternyata jujur saya sudah mengerti apa makna kalimatnya Habibi pada saat masih hidup. Apa yang pernah diucapkan oleh almarhum, ucapannya tidak persis sama tapi maknanya sama. Di saat sudah tua renta seperti ini, di saat kematian semakin dekat menghampiri, baru saya sadar bahwa yang ternyata yang paling berharga di dunia ini adalah ketika anak-anak dididik dengan agama. Kalau engkau didik anakmu dengan pendidikan tanpa lupa agama, maka dia akan pintar tapi lupa kewajiban tentang agama. Kalau engkau didik anakmu dengan uang yang banyak, maka dia akan hidup dengan uang yang banyak, tapi dia lupa tentang apa sebenarnya membahagiakan orang tua. Mau tidak apa yang paling membahagiakan dalam hidup ini, Bu? Mau tahu tidak? Silahkan jawab. Satu, nak kasih Allah pilihan. Suami yang paling gagah kah? Rumah yang paling mewah kah? Mobil yang paling mahal kah? Atau anak yang saleh dan salehah? Pilih yang mana? Pilih yang mana satu kali? Yang mana? Satu kali, pilih pastikan yang mana? Ulangi 3 kali, nanti tidak ada mau yang jawab, bilang suami yang paling gagah. Jangan makin cari suami yang paling gagah, kebanyakan ya. Kenapa ibu langsung menjawab bahwa anak yang saleh dan saleha? Karena itulah yang menjadi bahagianya seorang ayah, bahagianya seorang ibu pada saat sudah meninggal, mengalir pahala dari anak-anaknya semua. Selesai sholat anak membaca Al-Quran atau paling tidak membaca Al-Fatihah. Selesai sholat anak mengangkat kedua tangan, Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ambil Al-Quran, baca 1 juz setiap hari. Ya Allah, kukirimkan pahala bacaan Al-Quran untuk almarhum orang tua, ya Allah. Itulah yang mengalir pada saat meninggal ibu. Jangan pakai matematika kalau mati ibu. Ibu-ibu dulu jawab, ibu, matematika suami tak kalau mati. Halo, matematika. Sampai di mana suami tak nanti kalau mati? Iya. Sampai di mana sih? Syukur-syukur kalau meninggal ibu menangis suami tak. Karena ada temanku meninggal istrinya tidak keluar air matanya. Begitu sampai di rumah duka, kutanya, kenapa bukan di dalam? Dia bilang, biar Mustaz kita mau masuk. Saya bilang, lama Mika sakit istri tak bos. Dia bilang, lama mantom mi kurasa Ustaz. Lama gayanya, lama mi. Saya bilang, apa maksudnya itu merokok baru kasih sempurna? Bilang biasa Ustaz. Begitu masuk, ya Allah ya Rabbi. Umumnya memang kalau istri meninggal, suami jarang itu yang menangis. Perhatikan mati. Betul. Kalaupun ada yang menangis tapi mata kanannya di mata kirinya tidak. Maka umum terjadi kalau suami yang meninggal banyak istri yang sebaliknya. Tolong semua yang hadir malam ini jawab dengan jujur. Pernahkah Bapak melihat ada istri yang meninggal lalu ada suami yang pisah di sampingnya istrinya? Pernah? Jangan dulu suami yang menjawab, tahu kan? Tolong jujur, pernah Pak ada Bapak lihat istri meninggal lalu ada suami pisah di sampingnya? Pernah?
Satu waktu uminya juga bertanya, kira-kira ayah kalau saya lebih dulu bisa nih? Nggak bisa. Bu, syukur-syukur kalau meninggal kita menangis suami tadi. Mohon maaf. Karena kisah nyatanya kejadian begini. Kenapa tidak menangis? Dia bilang, bagaimana mau kau menangis, Ustaz? Nah, hampir 30 tahun hidup sama-sama istriku. Nah, sana kor-koran setiap hari di rumah. Satu botol lagi yang kor-koran. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan kembali tentang kisah Alqamah mengambil pelajaran supaya tenang menghadapi zakratul maut. Dari sekarang latihlah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, jangan pernah durhaka kepada kedua orang tua, jangan pernah menyakiti kedua orang tua, karena alamat kecelakaan dunia dan akhirat akan datang jika kita lupa berbakti kepadanya. Ini pesan dan nasihat pertama kepada anak-anaknya almarhum Haji Hasni dan kita semua. Karena saya tahu ada dokter anaknya, semua anak-anaknya sudah sukses. Alhamdulillah. Kemarin saya ditanya, Ustaz, adakah doa yang bisa diamalkan supaya anak-anak insya Allah menjadi anak-anak yang soleh dan salehah? Dan tak lupa luka di tomato anak, boleh semua dengarkan, boleh diamalkan setelah didengarkan. Pertama, orang tua mengamalkan ilmu yang disebut dengan syarah. Baru diamalkan yang disebut dengan doa. Ibu-ibu, bapak-bapak, mohon maaf masih pakai namanya syarah. Kalau saya pakai, Pak. Tidak berangkat ke sini sebelum kuliah diriku sudah tiba. Itu juga bagian dari ilmu papijep pusara namanya. Nah baik. Aga papijep pusara napa kita relota sehingga mendidik anak begitu luar biasa. Jawabannya pertama ada pada berkah makanan yang nak kasih makan. Selalu ada kata-katanya orang tua tak di kampung. Dia katakan seperti ucapannya, wahai anakku, kalau ada sisa makanannya anak tak dimakan atau dibuang. Tuh. Jangan pernah buang sisa makanannya anak tak. Kisah nyata tadi, begitu sampai di Maros, mandre kak ro kasih si bang anakku, poli jempu mangkoso. Ada sedikit sisanya kuliah, ku jempui. Apa kamannya epon. Barak mantaji tahu tuh kasih anakku puan. Nakuan reto matu kareso doi nanakku made kini puan. Itu Sarah itu Pak. Baraka itu. Sampai detik ini Ustaz Ansar kalau sama dengan guru tadi Mangkoso, apakah di Maros ataukah di mana sama meja makan, kutunggui memang sisanya guru. Dan guru tak paham bahwa natajing baraka ini. Jadi begitu sebagian sisa mungkin 1 sendok nasi pangkang kak kuambil dengan niat ya Allah moga-moga kasih nah baraka nah nandre guruta malelete baraka nah kasih loka dia muri nah puang. Bismillahirrahmanirrahim. Air minumnya juga aku minum sisanya. Karena memang baraka di situ. Makanya ibu-ibu yang mau juga ambil barakanya Ustaz Ansar. Ambil dong sebentar sisa nasiku. Mau tidak? Ulangi dulu mau tidak? Jangan makin kapal marah, bercanda jadi. Nanti ada betul yang ada mungkin. Santai makin. Kali tahu gitu bahwa bercanda segini. Makan sisa makanannya anak tak. Jangan anggap sepele itu Pak Ibu. Anak-anak yang menikah tahun 2010, 2020 punya anak, enggak itu nama kami. Kenapa? Karena mulai itu ditinggalkan ilmunya torelota. Yang kedua makan nasinya. Yang kedua sisa minum tak kita yang minum Pak Ibu dan sebelum dihabiskan simpankan sebagian lalu kasih minum anak tak dengan cara yang pertama bacakan salawat air minum dan setelah dibacakan salawat sebelum ditiup lebih afdal lebih barakah kalau dibaca doa yang dibaca pada saat berada di tanah suci pada saat akan meminum air zam-zam. Apa doanya? Saya praktekkan. Tapi tidak ada air minum di depanku jadi seolah-olah mau ini di. Sudah makan? Enggak sih. Seolah-olah sudah mau makan, air minum sudah disiapkan, maka ibu bapak mohon maaf bukan mengajarkan, hanya ingin mengingatkan tentang rasanya orang tua sehingga anak begitu patuh kepadanya. Diminum sebagian, simpan sebagian, baru dicukupkan dengan bacaan salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Untuk apa salawat itu?
Semua yang ada di dunia ini diciptakan karena Nabi. Itulah rahasia kenapa Allah mengucapkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya pun senantiasa bersalawat kepada Nabi. Kapan turun ayat itu? Bersamaan dengan bulan Sya'ban, di mana kita berada di bulan mulia ini. Baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, baru dibaca doa pada saat meminum air Zam-Zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa kulli shifa'in wa kulli man shifa' wa kulli man shifa' wa zakama. Ulangi satu kali. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa shifa' min kulli da' wa zakaman. Baru ditiupkan air minum. Kasih minum ya anak. Ya Allah, moga-moga tidak ada yang kasar mulutnya anakku pada saat nanti sudah besar. Insya Allah. Amalkan begitu. Insya Allah. Mulutnya tidak akan lancang menyakiti perasaan. Apalagi dibilang kurang ajar. Dihafal nih, Bu? Belum? Nah, kalau belum dihafal. Gampang jadi bisa jadi buka kembali rekamannya ini ceramah. Ada jadi live YouTube nanti. Yang kedua adalah doa. Bagaimana mengamalkan doa untuk anak-anak kita sebagai insya Allah mahkota dan insya Allah mengalir pahala untuk kita setelah meninggal. Doa jangan pernah dilupa dan diputus doanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa doanya Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas sholihin. Jangan lupakan doa itu, Bu. Ulangi, Rabbi habli minas sholihin. Kayak ini sekarang, Pak, kekuatan doa mami bisa dipakai, Pak. Karena susah. Anak-anak tak memang tidak bisa lepas dari game. Susah. Tak bisa. Coba pakai. Makanya biasa kalau ada anak-anak main game biasa bilang, Kak, kekuatan doa mami ini bisa menyelamatkan anak tak, Pak. Kekuatan doa mami. Kalau bukan doa yang kita kuatkan, sesaki. Karena anak-anak kita sudah ajari sejak dari bayi, begitu pintar main HP sudah main HP. Adalah istilah Nabila neneknya, pintarnya cucuku main game. Bagaimana jalan pintar? Mau mana aja? Biar memang zamannya toseng. Cuma jangan ketinggalan. Perkencan doa menghadap kepada Allah. Rabbi habli minas sholihin. Itu satu. Doa yang kedua, silakan amalkan. Ini doanya Nabi. Nabi membaca doa ini dalam satu riwayat pada saat Ibnu Abbas usia kurang lebih 6 tahun. Dibacakan doa ini oleh Nabi baru ditiupkan di wajahnya. Maka Ibnu Abbas setelah dibacakan doa oleh Nabi, maka di umur 6 tahun sudah menjadi penghafal Al-Quran. Dan apa yang didengarkan oleh Nabi, Nabi tidak ulangi, langsung hafal seperti fotokopi. Apa yang disebut Nabi, kalau Nabi ceramah 2 jam, maka langsung semua hafal doanya Nabi yang dibaca. Kenapa? Jangan sampai kode sudah berhenti, Kak. Ya, dah. Ayo. Ya, hilang konsentrasinya juga kalau ada yang mengganggu di samping kiri kanan. Karena ini otak tak putar 180 km. Jadi kalau ada yang mengganggu langsung hilang misalnya. Apa mau aku bilang? Halo, apa mau aku bilang? Udah tahu nih. Ya, jadi mungkin supaya tertib jangan dulu diganggu suasana. Jam berapa Mika? Lama dulu. Kapan ceramah? Saya tadi mulai jam 8.40 menit. Sekarang jam 9.20 menit. Sisa 10 menit mandi. 1 jam ya. Jadi kalau ada protes kan bilang kenapa cepat sekali? Ya jam tak. Saya sudah hampir 1 jam. Ya, ulangi. Pokoknya 1 jam berhenti, Pak. Ulangi. Jadi lanjut. Apa doanya Nabi? Mari kita berkah dan insya Allah amalkan masing-masing. Sebelum saya baca doanya, yang mau Ustaz Ansar amalkan dan praktekkan, yang masih kecil anaknya,
boleh berdiri di depan, anak tak boleh kasih ke depan, baru saya baca doanya Nabi, baru praktekkan mengamalkannya. Ayo, yang mau anaknya dibacakan doa, bawa magi sini. Yang mau saja. Ayo, coba kita. Karena waktu jalan terus ini. Ya, ya. Sini dulu nak. Sini dulu. Ibunya jangan Mina, nanti dari anak ibu anak tak dulu. Sudah ya? Baik. Yang pertama, doa ini silakan diamalkan dengan cara diusap ubun-ubunnya. Yang kedua, lebih bagus lagi dicupkan di wajahnya. Yang ketiga, yang paling sempurna dicupkan, lalu dibuka mulutnya baru dicupkan dan natalangi anak. Saya bacakan doanya Nabi supaya insya Allah moga-moga berberkah, karena setiap tahun kan, setiap 3 bulan kan Ustaz Ansar selalu datang secara di Nabi, selalu minta ya Nabi semua doa-doa yang kuamal, doa-doa yang Nabi kuamalkan berikan kurang keberkahannya. Itu selalu saya minta setiap ada di sampingnya Nabi mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Allah, ya Nabi kasih berkat enggak kurang doa-doa tak yang selalu kubaca. Baik anakku, menghadap ke sini kita. Dan letak tong ini 3 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihu fid din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, hamba memohon ya Allah keberkahan dari doa yang selalu dibaca oleh Nabi, khususnya doa yang dibaca lalu ditujukan kepada anak dan cucunya. Semoga doa ini Allah Engkau berikan pula keberkahannya kepada kami yang membaca. Semoga anak kami, cucu kami, kemenakan kami mendapatkan doa dari keberkahan ini. Nami tajam anakku manapun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah bina. Salim. Salim jodoh nak. Mereka tuh anak tapi dia maju. Jadi dia tuh lebih pas terus sebaraka. Alhamdulillah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, doa ini dibaca pada saat sujud terakhir. Apa doanya pada saat sujud terakhir? Ustaz Ansar selalu amalkan di depan Baitullah, di depan Multazam. Pada saat semua jemaah yang kami bawa ke tanah suci untuk salat sunnah di sana, setelah tawaf wada, di sujud terakhir saya berdiri di sampingnya lalu membaca doa ini. Apa doanya? Rabbi ja'al waladan shaliha warzuqna birruhum. Bacalah doa ini. Insya Allah niatkan supaya tidak meninggal sebelum anak tak semua membawa ke tanah suci. Insya Allah terkabulkan itu. Ulangi sekali lagi, amalkan doa ini Pak, dan niatkan supaya tidak meninggal sebelum anak tak yang bawa ke tanah suci. Kenapa selalu dibilang begitu Ustaz? Kalau ada jemaah di sini bisa setiap tahun 5 kali ke tanah suci, bisa tonjak. Tapi itu biasa aja. Ya luar biasa itu Pak, kalau ada jiwanta tapi anak tak dan menantu tak yang antar ke tanah suci sambil berkata, ayah genetoni doi ku ayah puta-puta bunga ki mbak loka di tanah Marajai nasabak engkatona doi ku ayah. Itu yang sangat luar biasa. Kenapa saya tahu bahwa itu sangat luar biasa? Ummiku pernah berucap di tanah suci di Olona Baitullah aganasa anak barakna balas toki kasih nama tu anak tanah pada caramu balas berbakti lokariana. Moga-moga anak-anakmu semua nak juga akan mengantarmu terus ke tanah suci nak sebagaimana engkau lakukan seperti untuk saya nak. Kenapa? Itu berkahnya Pak doa. Insya saya yakin ibu-ibu selalu ke tanah suci, tapi belum pernah merasakan anak sendirian biayai pergi. 95% ini jemaah yang mau ke bawah hari Senin, anaknya semua yang kasih naik tanah suci orang tuanya. Masya Allah. Kenapa Anda bilang, kenapa mereka mau pergi kasih begitu orang tuanya? Karena dengar ceramahku bahwa Ustaz Ansar
Setiap mau Ramadan demi Allah berjanji kalau memang depan Baitullah tidak akan pernah tidak membawa orang tuaku ke tanah suci Allah setiap bulan Sya'ban. Apa artinya uang yang banyak ini Allah kalau orang tuaku tidak kubahagiakan dari sekarang sebelum engkau mengambilnya. Merengerah kipai, merengerah mana kihe mega doita tuh. Jangan sampai sama kisah Al-Qamah. Uang tak semua untuk istri, uang tak semua dibahagiakan untuk istri, uang tak semua dikumpul oleh istri. Tapi ternyata orang tua tidak pernah dibawa ke tanah suci. Mohon maaf, terima kasih tak lo keri uangnya. Di mana rasa syukur kita kepada orang tua ta? Nah kita ini jadi orang sukses bukan karena istri, tapi doa karena Allah Subhanahu Wa Taala terima doanya orang tua ta. Betul tidak? Ulangi, betul tidak? Baik apa bata? Gawai mantap mana di bini ngomong. Halo. Halo, Pak, tripnya supaya tidak takut sama istri, pernah ku alami saya. Waktunya uminya bilang, ayah, batinnya itu sakit titik sama tua ayah ya. Apa aku bilang? Kalau urusan dengan orang tuaku, jangan pernah engkau ucapkan seperti itu. Karena bagiku orang tuaku segala-galanya, engkau nomor 10 dalam hidupku. Oh, tidak pernah berani. Tidak pernah berani. Dan bilang, bahaya, ayah kalau masalah orang tua. Saya bilang itu untuk apa ini semua? Ada namanya bekas istri, ada namanya bekas suami, tapi di mana ada namanya bekas bapak dan ibu. Betul tidak? Macam mana kita betul atau beda dulu? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum diselesaikan materinya, mari kita sama-sama bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah. Satu kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah. Siapa anak yang berbakti kepada orang tua, maka nanti anak juga berbakti kepada kita. Yakin? Tapi siapa anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya, kupastikan juga malam ini anak juga jangan harap akan berbakti kepada kita. Betul tidak? Begitu memang hidup. Sama ji, kalau siapa menantu yang sekeh sama mertuanya, maka kupastikan juga malam ini dapat menantu juga lebih sekeh daripada kita. Alhamdulillah. Si maulah sekeh. Mau dapat menantu baik, baru dia sekeh sama mertua. Ulangi. Mau menantu, jangan harap menantu tak baik kalau kita juga sekeh sama mertua. Begitu Allah memberikan keadilannya, insya Allah. Zikir yang kedua, mohon maaf 5 menit lagi baru jam 1 jam kita selesai ceramah, maka 5 menit lagi juga akan berhenti. Zikir yang kedua adalah zikir natiye. Jaga zikir itu sebelum kematian kita tiba. Yang mana zikirnya hati? Kalimatnya lafal ya Allah. Saya akan praktekkan dan sebentar kita sama-sama praktekkan supaya dapat ilmunya. Saya mulai dulu tata caranya, tarik nafas dalam-dalam, kemudian ucapkan kalimat zikir ya Allah. Saya mulai dulu satu kali. Ya boleh dipraktekkan sama-sama. Tarik nafas dalam-dalam, baru sama-sama kita memanggil kalimat itu. Ayo sama-sama. Ya Allah. Sudah bisa? Ayo sama-sama mungkin. Ayo santai saja. Tarik nafas, baru kita ulangi. Sama-sama. Ya Allah. Sudah ada rasa getaran di hati? Sudah nikmat rasanya berzikir? Kalau sudah mulai kita rasakan getarannya,
Mari kita amalkan zikirnya hati. Ceramah ini dan materi ini selalu saya amalkan dengan jemaah ketika di depan Baitullah. Bagaimana caranya mengamalkannya? Kita khusyuk semua sama-sama 5 kali mengulanginya dan upayakan melihat tulisan lafal nama ya Allah. Bisa dibayangkan tulisan itu? Ya Allah. Semua bisa? Bagi yang mau paham zikir ini, khusyuklah. Kalau mau paling 1 menit kita akan dapatkan berkah dari zikir ini. Kita pakai mata batin untuk melihat tulisan itu sambil mengucapkan 5 kali berulang. Sama-sama tarik nafas baru kita mulai. Yang pertama, hadirkan dulu diri kita berada pada posisi sendiri, lalu menghadap kepada Allah, lalu dengan pelan memanggilnya. Kita mulai sama-sama. 1, 2, 3. Ya Allah. Kita ulangi yang kedua kalinya. Lihat diri kita seolah-olah duduk di raudah sambil menatap ke tempat itu. Di mana tempat itulah diciptakan langit dan bumi karena Dia. Di tempat itulah disimpan keberkahannya seluruh dunia dan isinya. Dan tempat itulah menjadi saksi di mana para malaikat pernah turun menemuinya. Sama-sama kita berzikir. Ya Allah. Rasakan begitu dekat kita dengan Rasulullah. Rasakan begitu dekat kita dengan Allah. Yang ketiga, bawa diri ini seolah-olah duduk di depan multasam, lalu melihat dan memohon kepada Allah keberkahan hidup ini. Memohon kepada Allah, moga-moga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah nanti. Sama-sama. Ya Allah. Yang keempat, hadirkan diri ini seolah-olah kita sudah dimandikan oleh anak-anak kita. Karena tubuh tak sudah tidak lagi bernyawa. Tapi nyawa tak melihat di sampingnya. Lihat diri tak sudah dimandikan oleh anak dan keluarga tak. Sambil kita berzikir sama-sama kembali. Ya Allah. Yang terakhir, yang kelima, lihat diri tak sudah dimasukkan di dalam lahat, lalu diturunkan papan dan tanah. Siapa yang engkau panggil di tempat itu? Siapa yang engkau cari di tempat itu? Maka pasti kita akan berteriak. Dan suara ini, tolong suara tak semua sekeras-kerasnya. Dorong kita memanggilnya dengan sekeras-kerasnya. Sama-sama. Ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi. Semua yang khusyuk tadi, yang tidak tertawa, di mana kita berada rasanya. Saya kira bisa dimenyawat mondro dendre. Coba makin, di mana kita berada tadi? Hanya air mata itu yang keluar, saking nikmatnya rasanya. Saya kira mondro. Bisakah dijawab bahwa di sini Kak dulu tadi? Suami tak dilupakan sejenak, istri tak juga dilupakan sejenak, anak tak pun dilupakan sejenak, bahkan sakitnya pun dilupakan sejenak. Bahkan Ustaz Ansar pun berdiri, saya rasakan tidak berdiri pada posisi khusyuk. Itulah sebabnya almarhum Haji Hasni pada saat nyawanya akan keluar, maka menetes air mata di kedua matanya. Apa makna air matanya menetes pada saat keluar di saat terakhir? Jawabannya ada 2. Periksa air mata kalau ada orang meninggal, kapan hangat air mata yang keluar. Alhamdulillah, selamat muatu dalam perjalanan yang panjang dalam kuburannya. Tapi kapan matanya, air mata yang menetes itu dingin, mohon maaf. Selesai barang-barang. Saat sakratul maut, dia sudah diperlihatkan tempat yang sangat menakutkan.
Mohon maaf karena waktu sudah 1 jam. Ustaz Ansar hanya bisa menyampaikan sampai di sini, materinya tidak selesai. Waktu aja yang membatasi. Alhamdulillah. Jadi tolong jangan sampai ada protes dan cepatnya. 1 jam bakal lebih lagi. Maka ditutuplah taksiahnya, ambil kesimpulan bagaimana dengan zikirnya nyawa dan zikirnya rahasia. Mohon maaf Pak, memang tidak pernah saya bahas di tempat umum. Semua saya bahas ketika berada di Raudah. Mesti bersalawat dulu sampai 100 kali, kemudian memohon keberkahan dari ilmu yang diajarkan olehnya. Karena itulah kita ambil kesimpulan satu. Orang hidup hanya 1 kali. Maka jangan menyesal apabila sudah datang penjemputan. Jadi 1 kali semua aja itu dikasih kesempatan. 1 kali di semua orang berumur 16 tahun. 1 kali di semua orang berumur 20 tahun. Yang ada kita melangkah ke kuburan. Yang kedua, boleh semua yang hadir merenung malam ini apa yang akan kita bawa ke kuburan itu. Sementara orang yang rajin salat berjamaah di depan Baitullah dijanji oleh Nabi sebagaimana hikmah memanggil hambanya oleh Allah untuk kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. 1 kali salat berjamaah di depan Baitullah afdalu, lebih besar, lebih banyak pahalanya dibandingkan orang yang salat 1 kali subuh di sana. Dibandingkan orang yang salat subuh, perumpamaan pahalanya mi'ata alfu salat, 100.000 kali. Jadi bisa dibayangkan kalau almarhum pada saat melaksanakan haji tamat Al-Quran 1 kali di Mekah, maka seperti yang menamatkan Al-Quran 100.000 kali. Masya Allah, kira-kira ada yang sanggup membaca menatamatkan Al-Quran 100.000 kali? Nah, 1 kali jadi hatamkan itu di Mekah, maka dinilai oleh malaikat 100.000 kali. Dan kali-kalinya sudah dijelaskan oleh Nabi, 1 huruf itu dilipat gandakan 10 pahala. Itu yang nabawa almarhumah. Tidak ada yang dia bawa yang lainnya. Maka ditutuplah dengan 1 kata. Banyak bekal tak menuju ke kuburan, alhamdulillah. Tidak ada bekal tak menuju ke kuburan, elok tak. Karena kan kita sendiri-sendiri di sana. Betul. Betul Pak Ibu? Sendiri-sendiri tuh. Yang 5 kali berangkat ke tanah suci, bawa bekalmu. Yang tidak mau nak pilih mobil tiap tahun beli mobil, bawa mobilmu pada saat mati. Yang tidak mau ke tanah suci menggapai pahala luar biasa, beli pakai emas banyak-banyak. Bawa minat emas tak kalau mati. Tapi kupastikan malam ini, cincin gelang kalung kalau meninggal tidak dibawa mati. Siapa yang pakai setelah dikubur? Jujur maki wae. Saya pastikan malam ini, cincin gelang kalung yang begitu dibangga-banggakan setelah meninggal kita pakai istri baru naik apa. Alhamdulillah. Kenapa Ustaz Ansar bilang begitu? Ustaz Ansar pernah bilang begitu uminya? Pernah Pak. Di Madinah saya tanya uminya. Umi berhenti beli emas begitu. Kenapa ya? Dia bilang kalau lebih dulu kayak mati, nah istri baruku yang pakai. Ternyata mampu tong itu kata-kata aku Pak. Tidak jadi beli. Tapi pergi tonji beli sendiri. Ada ya Allah ya Rabbi. Mohon maaf lahir batin. Mohon doanya hari Senin setelah salat subuh Ustaz Ansar akan berangkat membimbing jemaah dan kudoakan juga semoga tidak meninggal sebelum anak-anak tak juga bawa ke tanah suci. Bukan berarti tidak pernah ke sana, bukan. Anak-anak tak yang bawa juga ke tanah suci sebagaimana jemaah yang selalu saya bimbing. Anak-anaknya semua yang ongkos orang tuanya ke tanah suci. Insya Allah. Mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi doa yang dibaca ditiupkan kepada anak, doanya Nabi, nanti kucetkan di nomor doanya supaya bisa dipakai juga di rumah masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji' rabbika radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam bi barakatil Fatihah. Bermakhluk alaihim waladhdallin. Amin. Ayo salat badan baru siapkan HP kita. Salatullah salamullah ala
رسول الله صلى